Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslimah, berjumpa kembali dalam rubrik Suara Ekonom, sebuah rubrik yang akan mengulas berbagai fenomena, peristiwa, persoalan yang sedang terjadi dari perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Lalu bagaimana strategi pemenuhannya? Yang pertama, Islam mewajibkan laki-laki yang mampu untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan primernya sendiri dan menafkahi tanggungannya. Kewajiban ini dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Thalaq ayat 6 dan 8 sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Kedua, negara menyediakan berbagai fasilitas pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Islam sangat memperhatikan dorongan bekerja. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 misalnya Allah berfirman, maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian dari rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyatakan, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan makanan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad Al-Baihaqi. Strategi berikutnya, Islam juga menetapkan apabila kepala keluarga tidak ada atau tidak mampu memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, maka kewajiban nafkah beralih ke kerabat dekat. Dalam hadis riwayat Nasa'i dinyatakan mulailah memberi nafkah itu dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian famili terdekatmu. Islam juga sangat memperhatikan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Apabila ada yang kelaparan, maka tetangga terdekat wajib memenuhi sementara kebutuhan pangan tetangganya yang kelaparan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis, siapapun penduduk suatu masyarakat di mana di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka telah lepas dari mereka jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain dinyatakan tidak beriman orang yang tetap kekenyangan sedangkan tetangga sampingnya kelaparan, sementara dia mengetahui. Hadis riwayat Al-Bazzar. Apabila semua upaya tersebut sudah dilakukan tapi masih belum terpenuhi secara sempurna, maka negara secara langsung memenuhi kebutuhan pokok individu bagi yang tidak mampu dan membutuhkan. Selain kebutuhan pokok yang dipenuhi secara individu, Islam juga menetapkan kebutuhan pokok masyarakat yang pemenuhannya dilakukan secara kolektif, yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Dasarnya adalah nas-nas yang secara jelas menyatakan, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah, siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki makanan hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya. Selain itu terdapat juga hadis lainnya yang menyatakan di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah menghilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Sahabat intelektual muslimah, dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang sifatnya kolektif, Islam menetapkan agar pemenuhannya dilakukan secara langsung oleh negara. Berdasarkan hadis, seorang pemimpin adalah bagaikan penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Dalam hal ini adalah rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, terdapat contoh yang sangat jelas dari Rasulullah SAW dalam pemenuhan kebutuhan akan kesehatan. Misalnya, saat Rasulullah mendapat hadiah dokter dari Maupukis, Raja Mesir, maka Rasulullah menjadikannya sebagai dokter umum bagi seluruh rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangun tempat pengobatan umum dan membiayainya dari Baitul. Pada masa khilafah pasca kenabian telah dibangun rumah sakit dan rumah sakit keliling. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan secara gratis tanpa ada diskriminasi. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan keamanan, negara menerapkan hukum yang tegas kepada siapa saja yang mengganggu keamanan jiwa, harta, dan darah.
Negara pun menjamin keamanan bagi seluruh warga negara dengan adanya patroli oleh aparat kepolisian di setiap wilayah yang memiliki potensi terjadinya gangguan keamanan. Jaminan keamanan ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara gratis. Dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana kebijakan yang beliau ambil terhadap para tawanan perang Badar, bahwa mereka dapat membeli kebebasannya dengan mengajarkan baca tulis. 10 orang penduduk Madinah. Sebuah langkah yang sangat cerdas, karena dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengentaskan buta huruf pada ratusan penduduk Madinah dan membayarnya dengan uang tebusan tawanan yang seharusnya menjadi hak Baitul Mal. Perhatian negara terhadap pendidikan dilanjutkan oleh para khalifah. Dalam sebuah riwayat, terdapat kabar mengenai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menggaji guru anak-anak sebesar 15 dinar setiap bulan. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni atau lebih dari 50 juta rupiah kalau kita konversi ke mata uang rupiah hari ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bagaimana pemerintahan Islam pada masa lalu bisa menyediakan pendidikan secara gratis dan tetap memperhatikan kesejahteraan para guru. Keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang gratis ini sepenuhnya dibiayai dari Baitul Mal. Biayanya tentu sangat besar, tapi bisa dipenuhi karena Islam punya ketentuan yang lain mengenai pengelolaan kepemilikan umum yang sepenuhnya dilakukan oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk pembiayaan fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Demikianlah Islam memecahkan masalah ekonomi yang paling utama, yaitu bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada dengan penerapan kaidah ekonomi mengenai pengaturan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan jaminan distribusi kekayaan di tengah manusia. Sahabat intelektual muslimah, tampaklah bahwa politik ekonomi Islam telah dibangun di atas asas pemenuhan kebutuhan setiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu dan mendorong individu untuk bekerja untuk mendapatkan kekayaan agar bisa memenuhi kebutuhan primernya dan kebutuhan pelengkapnya sesuai kapasitas pribadinya. Politik ekonomi Islam menjadi sebuah konsep yang unik, yaitu menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan syariat Islam yang diterapkan oleh setiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilaksanakan oleh negara melalui pembinaan dan legalisasi hukum syariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.